Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Sindiket Motor Indonesia, spesialis motor adventure ya. Kali ini Sindiket Motor Indonesia, tentu kawan-kawan yang follow di Instagram maupun di YouTube ya, sudah melihat ya kalau kita kemarin itu mengerjakan Kawasaki versi 1000 yang diperuntukkan untuk Dishub Tangerang Selatan. Jadi begini kawan-kawan, sebetulnya pengajuan motor Kawasaki versi ini sudah dimulai sejak awal tahun ya, cuman ya biasalah dari kedinasan, approvalnya dan mungkin dananya semua baru keluar di akhir tahun, dan kita berkesempatan untuk menggarap atau mengerjakan motor versi 1000 yang diperuntukkan untuk Dishub Kota Tangerang Selatan ya. Jadi begini, sebelumnya Dishub Kota Tangerang Selatan sudah memiliki motor 1 unit Kawasaki versi 650 yang diadakan di tahun kurang lebih di tahun 2013 ya, dan motor itu sudah cukup capek. Kami lihat kondisinya ya, sudah 130.000 km lebih, dan ya memang karena tiap hari dipakai, dan oleh karena itu di tahun 2002 ini mereka dari Dishub Kota Tangerang Selatan melakukan pembelian 2 unit motor untuk penyegaran unit pengawalannya ya. Versi 650 itu tentu memiliki style yang sedikit ketinggalan zaman ya dari kacamata kami ya, dan oleh karena itu kami memasukkan filosofi modifikasi kami ya, yang berkiblat tentunya di motor touring dan adventure untuk dimasukkan ke dalam versi 1000 ini. Dan semua konsep yang ada di dalam penawaran ini disetujui oleh pihak Dishub, dan alhamdulillah kami bisa memasukkan hampir semua filosofi adventure, touring, dan juga tentunya tidak melupakan esensi yang utama, yaitu sebagai motor pengawalan yang juga dituntut harus gesit, harus ringan, dan dia harus bisa memiliki mobilitas tinggi, yang tentunya pemasangan semua aksesoris kelengkapan pengawalan ini tidak boleh mengganggu dari riders untuk memakai motornya untuk kebutuhan pengawalan dan lainnya ya. Jadi kalau biasanya umumnya sidebox dari motor ini menggunakan tipe plastik ya, karena tren dan juga efisiensi yang menuntut kami akhirnya mau masangkan box aluminium buatan Indonesia tentunya ya, buatan Indonesia yang dipasangkan di motor ini. Kita set up size-nya yang sesuai, yaitu di kiri dan kanan 30 liter dan di topnya itu 23 liter. Itu untuk menunjang apa? Untuk menunjang fleksibilitas di jalanan Jakarta atau Tangerang yang sangat padat ya. Kami sangat happy mengerjakan motor Dishub ini karena apa? Semua masukan yang kami tawarkan ya, dan tentunya bisa dapat kami pertanggungjawabkan, itu diterima dengan baik, dan kita betul-betul sangat enjoy mengerjakan motor ini ya. Motor itu tiba di workshop kami itu di tanggal 30 November 2022.
kami diberikan waktu karena untuk mengurus surat-surat dan lainnya ini sekitar 2 minggu. Ini bukan suatu masalah besar karena jujur aja sindikat motor under PT Koreas Motorrad Indonesia sudah terbiasa mengerjakan motor-motor kedinasan, baik itu dari instansi-instansi yang lain, ya. Itu sudah sangat terbiasa ya, dalam 1 bulan harus selesai 30 motor, 40 motor, dan kita memiliki kapasitas untuk melakukannya. Kita memiliki kapasitas untuk melakukan dan mengerjakan itu di workshop kami ataupun di gudang yang ditentukan, ya. Perubahan motor ini sebetulnya itu tidak terlalu banyak, ya. Tidak terlalu kompleks. Balik lagi ke filosofi awal, motor ini harus ringan, compact, dan semua aksesoris pendukung pengawal ini dapat terpasang sempurna, ya. Jadi seperti kita masukkan crash bar system, tentunya motor yang berat ini itu memiliki potensi untuk jatuh bodoh, dalam artian atau mungkin rebah di parkir atau bagaimanapun, dan fungsinya crash bar adalah untuk melindungi bodi dan mesinnya. Karena kalau terjadi yang tidak diinginkan, tentunya ini sangat-sangat melindungi, ya. Seperti sirine, ya, modul sirine, speakernya, strobe light di depan dan di belakang, lalu ya rack system di belakang, ya, box atas, ya, intinya, dan penambahan handguard, ya. Handguard itu untuk melindungi riders, ya, karena takutnya ketika melakukan manuver ada something yang tidak diinginkan. Nah, itu kita menyarankan untuk dipasangkan handguard. Karena ini adalah motor yang versi 1000, ini bukan motor yang pertama, tentunya kita sudah memiliki beberapa ukuran untuk crash bar systemnya, jadi bisa kita produksi langsung, ya. Satu motor kita produksi untuk crash bar dan lain-lainnya, satu motor kita lakukan untuk painting, dan jadi kita silang nih pengerjaannya, ya. Di sisi produksi seperti itu, oke. Di sisi back office, di bagian desain, kami mendesain motor ini dengan dekal yang sangat tebal, yang biasa dipakai di motor trail, ya, sehingga bukan cutting stiker, ya, yang mudah terkelupas, ya, sehingga motor ini memiliki kekuatan yang sangat baik di catnya dan di dekalnya. Jadi dekalnya ini betul-betul kami desain itu sesuai dengan logo-logo dari kedinasan yang ada. Namun kita tambahkan lagi semacam gradasi, semacam motif-motif yang tentunya tidak terlalu jauh dari pakem motor pengawalan, ya. Tapi tentunya karena filosofi ini kita masukkan ke motor ini menjadi motor yang nampak wah untuk sebuah pengawalan. Itu bisa kita jamin. Balik lagi, ya, motor ini kan ya karena bukan motor pertama, jadi semua hitungannya sudah ada dan let it flow, dan itu berjalan masuk ke proses produksi, ya kan. Kita siapkan pipanya yang mau dipotong, ya kan, pembentukan model, dan model-model ini sebetulnya sudah ada. Kalau kawan-kawan bertanya materialnya, tentu materialnya untuk pipanya kita pakai steel pipe, ya, pipa besi, ya, 1 inch dengan MIG welding, dengan SPCC plate, dan terakhir di finishing powder coating. Tentunya ini untuk memastikan bahwa segala perlengkapan yang ada di motor ini adalah untuk tahan lama, untuk dipakai dalam
outdoor ya, yang minim perawatan mungkin nantinya ya. Ini kita siapkan untuk itu. Oleh karena itu semua barang-barang yang terpasang di motor ini sangat-sangat baik. Bagian seperti elektrikal ya tentu dipegang oleh satu orang, yaitu Trisna yang biasa mengerjakan elektrikal untuk mengerjakan elektrikal dari motor ini ya. Ini sangat vital kawan-kawan. Jadi elektrikal ini adalah sesuatu yang sering bermasalah di motor-motor patrol. Karena apa? Karena kan motor ini kan tidak seperti motor kawan-kawan mungkin ya yang selalu taruh di garasi. Motor ini adalah motor-motor yang kehujanan, kepanasan, dan oleh karena itu kita terbiasa dan kita harus siap dengan keadaan itu sehingga kita memakai tentunya wiring kabel-kabel yang berkualitas tinggi ya. Mungkin kabel yang memiliki standar-standar tertentu ya yang biasa kita pakai atau motif standar ya, mungkin terkenalnya dengan kabel bintik tapi kita memiliki standar yang lebih tinggi lagi. Lalu di bagian pembungkus kabel, sambungan kabel, nah ini betul-betul sangat-sangat kita perhatikan karena kita tidak ingin ketika motor dipakai tiba-tiba elektrikalnya bermasalah. Karena kan kawan-kawan tahu motor pengawalan semua lampu dan sirinenya itu ya hampir sepanjang waktu ketika motornya jalan pasti menyala. Dan itu kita harus memastikan semua pemasangan elektrikal ini harus dikerjakan dengan baik dengan supervisi yang sangat baik juga. Setelah hampir kurang lebih 10 hari, motornya jadi, catnya jadi, aksesorisnya jadi, sebelum dipasangkan crash bar, tentu kita pasangkan dekal ya. Dekal yang sudah kita desain di awal-awal ini, kita pasangkan secara sempurna ke motornya. Sebagai motif, tapi dekal ini juga bisa sebagai pelindung bodi ya, terutama di box samping dan box atas yang kita berikan dekal itu tentunya ini adalah bagian yang sangat sering sekali terserempet atau mungkin tersenggol, tapi dengan adanya dekal ini boxnya sangat terlindungi ya. Kalaupun sampai dekalnya baret dalam itu bisa diganti lagi. Jadi sangat-sangat kita pikirkan sampai ke arah sana dalam pembuatan motor versi 1000 untuk di subkota Tangerang Selatan ini ya. Setelah dekal semua terpasang lalu kita pasangkan kelengkapannya. Oke. Tibalah motor ini kita antarkan ke kantor di subkota Tangerang Selatan yang tidak jauh di sekitaran BSD ya.
semua stakeholder yang ada di kantor tersebut, dari mulai kepala dinas dan lain-lain sampai anggota-anggota, personilnya ya, sangat antusias sekali melihat kedatangan motor ini, karena kebetulan saya juga bisa hadir di sana untuk penyerahan di awal ini. Dan selang beberapa hari setelah itu, serah terima motor ini dilakukan pada apel pagi yang diserah terimakan kepada Wali Kota Tangerang Selatan, yang pada saat penyerahan diwakilkan oleh Wakil Wali Kota Tangerang Selatan. Dan pada kesempatan itu juga saya sedikit mendemonstrasikan ya motor ini, saya sendiri yang mengetes ya di depan mereka, membuktikan bahwa motor ini sangat reliable untuk melakukan slalom ya, untuk melakukan sekedar balancing dan lain-lainnya itu, dan mereka oke. Dan ada sedikit accident juga, motor sempat terjatuh, tapi oke. It's okay. Semua proteksi yang kita pasangkan berfungsi maksimal ya, dan alhamdulillah penyerahan ini juga semua pejabat, aparat, stakeholder yang ada di sana puas, dan tentunya motor ini dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan kedinasan, juga dapat menjadi kebanggaan Kota Tangerang Selatan. Karena walau bagaimanapun ketika memiliki dua motor pengawalan yang sangat eye-catching ya, tentunya ini ada memberikan nilai tersendiri dan menjadi kebanggaan tentunya ya bagi warga Kota Tangerang Selatan. Oke, ya intinya seperti itu kawan-kawan, teman-teman semua. Dan untuk bagi kawan-kawan atau mungkin dari kedinasan yang ingin berkonsultasi masalah motor pengawalan ini, speknya seperti apa, kami sangat terbuka di office kami ataupun kami yang mendatangi bapak-bapak semua untuk mempresentasikan. Karena stigma tentang motor pengawalan yang harus besar, yang harus serba ekspensif, sebetulnya tidak harus seperti itu. Yang penting adalah motor ini bisa menjadi motor yang efisien, mudah dipakai, mudah di maintenance, dan tentunya semua setup aksesorisnya ini tahan lama. Jangan baru kita pasangkan sebentar, sebulan kemudian ada kejadian yang boxnya terlepas, weldingnya patah, engine guardnya sudah patah. Ada beberapa kejadian tersebut, dan jangan sampai seperti itu. Dan kita membuka kesempatan, atau mungkin kalau kita diberikan kesempatan mengerjakan motor-motor yang lain dari berbagai macam instansi, tentunya akan banyak konsep-konsep yang lebih menarik, lebih seru, dan tentunya sangat reliable ya dari sisi kekuatan, harga, dan lainnya. Karena apa? Kita sangat concern di motor touring, motor adventure, dan motor pengawal ini salah satu bagian dari itu. Karena jarang sekali kan motor sport dipakai untuk pengawalan dengan dipasang, itu jarang. Tapi untuk motor adventure dan touring kita sangat-sangat paham sekali untuk mengerjakannya. Terima kasih sekali lagi buat Disub Kota Tangerang Selatan, pihak-pihak yang terkait, vendor-vendor semua, untuk proses pengerjaan sampai jadinya motor ini. Dan ditunggu lagi untuk kerjaan atau mungkin proyek-proyek selanjutnya. Kami selalu siap dan bersedia untuk mengerjakannya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adventure.